Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan tetap semangat belajar ya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi biografi. Apa sih yang dimaksud dengan biografi? Biografi berasal dari dua kata yaitu bios dan grapien. Bios yang berarti hidup dan grapien yang berarti tulis. Jadi dapat kita simpulkan bahwa teks biografi adalah suatu bentuk teks yang berisi mengenai kisah atau cerita suatu tokoh dalam mengarungi kehidupannya. Entah itu berupa kelebihan, masalah, atau kekurangan yang ditulis oleh seseorang agar tokoh tersebut bisa menjadi teladan untuk orang banyak. Selanjutnya, jenis biografi bisa dibagi menjadi 4 berdasarkan sisi penulisannya, berdasarkan isinya, berdasarkan persoalan yang dibahas, dan berdasarkan penerbitannya. Berdasarkan sisi penulisan dapat dibagi menjadi 2, autobiografi dan biografi. Autobiografi adalah kisah kehidupan tokoh yang ditulis oleh yang bersangkutan, sedangkan biografi adalah kisah kehidupan tokoh yang ditulis oleh orang lain. Contohnya ada autobiografi Mahatma Gandhi dan ada biografi Gus Dur. Selanjutnya, berdasarkan isinya dibagi menjadi 2 yaitu biografi perjalanan hidup dan biografi perjalanan karir. Biografi perjalanan hidup adalah biografi yang berisi perjalanan kisah hidup tokoh yang ditulis lengkap dan singkat. Sedangkan biografi perjalanan karir, biografi yang berisi kisah perjalanan karir seorang tokoh dari awal hingga mencapai kesuksesan. Contohnya, perjalanan hidup Khalil Gibran dan perjalanan karir Nadiem Makarim. Selanjutnya, berdasarkan persoalan yang dibahas, dibagi menjadi 3, biografi politik, biografi jurnalistik atau sastra, dan biografi intelektual. Biografi politik adalah biografi yang berisi kisah kehidupan tokoh-tokoh yang berkecimpung dalam dunia politik. Sedangkan biografi jurnalistik atau sastra adalah biografi yang berisi kisah kehidupan tokoh dari hasil wawancara atau riset. Berikutnya, biografi intelektual adalah biografi yang berisi kisah kehidupan tokoh yang ditulis sesuai dengan gaya penulisan ilmiah. Selanjutnya, berdasarkan sisi penulisannya dibagi menjadi 2 yaitu buku sendiri dan buku subsidi. Buku sendiri adalah buku biografi yang seluruh biayanya ditanggung oleh si pembuat biografi itu sendiri. Sedangkan buku subsidi adalah buku biografi yang seluruh pembiayaannya ditanggung oleh sponsor. Berikut contohnya ada biografi Habibie, biografi Muhammad Hatta, biografi Buya Hamka, biografi Khairil Anwar. Selanjutnya, isi teks biografi biasanya berisi data pribadi tokoh, bisa mencakup nama, riwayat pendidikan, sampai dengan riwayat pekerjaan. Selanjutnya, biografi berisi hubungan tokoh dengan keluarga, teman-teman, dan kerabat kerja. Yang ketiga, biografi berisi prinsip hidup, cita-cita, dan perjuangan tokoh. Yang keempat, biografi berisi hasil perjuangan yang telah dan belum dicapai oleh tokoh. Yang kelima, biografi berisi karya atau prestasi yang pernah dicapai dan dikenang hingga saat ini. Selanjutnya, fungsi teks biografi. Yang pertama, biografi dapat menceritakan pengalaman hidup tokoh. Yang kedua, dari biografi kita dapat memetik hikmah, keteladanan, dan kearifan tokoh yang dikisahkan. Yang ketiga, biografi juga dapat mendokumentasikan sejarah loh. Yang keempat, biografi dapat menjadi sarana refleksi pengalaman hidup tokoh. Yang kelima, biografi dapat menciptakan citra positif bagi tokoh yang diulas. Selanjutnya, struktur teks biografi ada 3. Yang pertama, orientasi. Yang kedua, peristiwa. Yang ketiga, reorientasi. Struktur yang pertama, orientasi, biasanya berisi pengenalan tokoh, nama, tempat tanggal lahir, keluarga, riwayat pendidikan, dan lain-lain. Sedangkan struktur yang kedua, peristiwa, biasanya berisi kisah hidup tokoh,
bisa mengesankan, mengagumkan, mengharukan, bahkan menyedihkan. Struktur teks yang ketiga yaitu reorientasi, biasanya berisi pandangan penulis pada tokoh, namun bersifat opsional. Jadi, untuk struktur yang ketiga boleh ada, bahkan boleh tidak. Orientasi. Di sini ada tempat tanggal lahir Habibie, ada nama orang tua Habibie, kemudian ada nama putra dari Habibie. Selanjutnya, peristiwa. Di peristiwa ini ada peristiwa yang sangat mengharukan, menyedihkan, karena Habibie harus kehilangan bapaknya yang meninggal dunia pada 3 September 1950. Tapi juga ada peristiwa yang menyenangkan, karena Habibie diangkat menjadi wakil Presiden RI menggantikan Bapak Soeharto. Reorientasi sini dikisahkan akhir dari perjalanan hidup Habibie. Beliau ditinggalkan oleh istrinya Ainun Habibie karena penyakit kanker dan meninggal. Akhirnya Habibie membuat sebuah buku dengan judul Ainun dan Habibie yang juga sempat dibuat film dengan judul yang sama. Selanjutnya, kaidah kebahasaan teks biografi. Ada 5, yaitu kata ganti, kata kerja, kata sifat, kata hubung, dan keterangan waktu, peristiwa, dan keterangan tempat. Kata ganti biasa disebut dengan pronomina, yaitu kelas kata yang menggantikan orang atau benda. Dalam teks biografi yang digunakan adalah kata ganti orang ketiga tunggal, yaitu dia, beliau, ia. Kata ganti itu digunakan untuk menyebutkan tokoh dalam sebuah teks biografi. Selanjutnya, kata kerja atau verba merupakan kelas kata yang menyatakan suatu tindakan. Dibagi menjadi 3, verba material, verba mental, dan verba pasif. Verba material contohnya makan, menulis, memotong, mengiris. Sedangkan verba mental contohnya membangkitkan, mencintai, memikirkan, dan lain-lain. Sedangkan verba pasif biasanya diawali kata di atau ter. Contohnya ditulis, terminum, termakan, terpakai, dan lain-lain. Selanjutnya, kata sifat atau adjektiva merupakan kelas kata yang digunakan untuk mendeskripsikan sifat tokoh. Caranya gimana untuk mengidentifikasi adjektiva? Yang pertama dengan menggunakan kata negasi tidak. Contohnya tidak cantik, tidak tampan, tidak rajin. Atau dapat disandingkan dengan adverbia kualitas. Sangat, kurang, lebih, sangat cantik, sangat tampan, sangat rajin, kurang cantik, kurang tampan, kurang rajin, lebih cantik, kurang rajin, lebih rajin, seperti itu. Selanjutnya, kata hubung biasa disebut dengan konjungsi, merupakan kata yang berfungsi sebagai penghubung kata dengan kata dalam sebuah kalimat atau penghubung kalimat dengan kalimat dalam sebuah paragraf. Ada 3, konjungsi koordinatif, konjungsi korelatif, dan konjungsi subordinatif. Konjungsi koordinatif ada dan, tetapi, atau. Sedangkan konjungsi korelatif ada baik maupun, bukan, melainkan, tidak, tetapi. Konjungsi subordinatif ada karena, walaupun, setelah, maka, sehingga, agar. Selanjutnya, keterangan waktu, peristiwa, dan tempat. Merupakan kata yang menyatakan waktu, peristiwa, dan tempat. Contohnya, pada 2 Mei 1889 di Yogyakarta. Berikut contoh-contoh biografi dari tokoh-tokoh terkenal. Terima kasih, semoga ilmu yang saya berikan bisa bermanfaat untuk kalian semua. Dan selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.